Saya ini, sampai saya disebut sebagai orang yang keras di dunia pendidikan. Ya, generasi sekarang ini kalau tidak dikerasi bapak ibunya, dia pikir dengan cara ini lahir generasi soleh, Pak. Saya bilang Anda bermimpi di siang bolong. Dengan pola-pola yang kita buat standar hari ini, dipikir dengan cara itu generasi soleh hadir. Jauh panggang dari api, Pak. Jauh langit dari sumur. Jadi tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mudah sekali. Ini mengawali pembahasan kita tentang menjadi orang tua yang dirindukan surga. Pertanyaan saya cuma begini, dan silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda semua yang hadir hari ini ridho dengan keadaan negeri ini seperti ini? Kenapa Anda bisa sepakat? Tapi kenapa kita tidak membuat perubahan? Saya mau tanya sekarang, apakah cara kita mendidik anak ini sudah betul perubahan dalam pendidikan anak, atau sama saja sebenarnya dengan cara kita belajar dulu, atau jangan-jangan lebih bagus kita daripada anak kita sekarang? Sudah, kapan mau berubah? Oh, kita tidak mengubah diri kok. Mana ada sunatullahnya perubahan tanpa kita mengubah diri? Kan tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada. Makanya tidak cukup slogan-slogan, kalimat, jargon-jargon, teriakan-teriakan, ayo kita berubah, kita ubah negeri ini. Ya, kita nggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita ngomong ubah generasi, ubah cara didiknya. Kalau cara didiknya sama, ya jangan-jangan bagusan kita, Pak, Bapak Ibu, daripada anak-anak kita. Lalu sekarang coba begini. Zaman saya tidak ada handphone, nggak ada gadget, nggak ada yang menyibukkan saya. Nggak ada, Pak. Saya anak kampung yang kampung saya dulu nggak ada listrik. Yang punya listrik anak Pak Lurah. Itu yang punya perusahaan listrik. Listriknya baru nyala jam 5 sore, jam 9 malam listrik mati karena kekuatan dieselnya sampai segitu aja. Sudah nggak ada apa-apa. TV ada cuma beberapa orang sekampung, ya kan? Padahal namanya menuntut ilmu. Para ahli ilmu selalu mengatakan salah satu syarat orang berhasil menuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu harus dijauhkan dari asyawagil. Asyawagil itu sesuatu yang membuat dia sibuk. Saya mau nanya, apa ini tidak membuat sibuk, Pak? Sangat. Anda kasih nggak anak-anak Anda? Ada yang manggut, ada yang enggak. Saya nggak tahu banyakan yang manggut atau banyakan yang enggak. Terus kita bilang mau berhasil, terus kita bilang mau mengubah bangsa ini. Mimpi Anda di siang bolong. Beneran, Pak? Saya bisa. Berarti bagusan saya dulu sekolah. Saya nggak sibuk dengan beginian. Kalau masalah ngaji, Pak, Masya Allah. Namanya orang dulu, sekarang susah payah negara mengembalikannya. Beberapa pemerintah daerah membuat program. Habis maghrib sampai isya ngaji. Dulu anak dulu, zaman saya sekolah, nggak usah disuruh. Asal udah asar lari ke masjid, ke musola, ke langgar lari, Pak. Kita belajar pada para ustadz, para kiai di masjid. Jadi jangan-jangan lebih baik kita. Hari ini nggak kenal pagi, siang, sore, malam, nggak maghrib, isya, subuh itu. Di depan TV-nya, di depan ini. Oke, jadi kalau mau mengubah bangsa ini, ya berubahlah. Cara mendidiknya ya harus berubah. Kalau yang di depan ini yang kita harapkan Islam, cara didiknya cara Islam. Kecuali berharapnya yang lain. Kalau berharap yang hadir sekuler, ya didiklah dengan cara sekuler. Ya kan? Tapi kan kita muslimin, kita mukminin, makanya harus mendidik dengan cara Islam. Baru lahir generasi Islam. Ya, jadi semua yang kita teriakkan, semangat kita yang kita kuatkan itu, tinggal ditunggu buktinya. Tinggal buktinya mana? Mari kita buktikan tentang perubahan itu. Dimulai dari mengubah cara belajarnya generasi ini, karena mereka nggak boleh sama kayak kita. Saya sering katakan itu, saya harus dengan sejujurnya gitu mengatakan bahwa anak-anak ini jangan lebih baik dari kita. Jangan lebih baik dari kita.
Karena kalau cuma lebih baik dari kita, ya Allah Pak, kita ini cuma begini-begini aja, terus lebih baik satu level di atas, saya nggak ngapa-ngapain. Dengan keadaan hari ini dan keadaan kebangkitan Islam di kemudian hari, kemudian anak-anak kita cuma lebih baik sedikit dari kita, maka saya bilang sudahlah, biarkan mereka tumbuh tidak seperti kita. Saya sering sampaikan itu, tidak seperti kita. Makanya cara mengukurnya jangan pakai ukuran diri kita. Karena ada orang tua itu sudah nggak ngerti, soleh nggak terlalu, ilmu nggak banyak, gitu kan? Tapi dia mengukur pakai dirinya. Pak, itu apa nggak sulit ya Pak anak-anak? Pak, itu apa nggak berat ya Pak anak-anak Pak? Pak, ini aduh Pak, masa begini caranya Pak? Dulu saya, siapa Anda? Dulu saya itu siapa Anda gitu Pak? Saya jujur, kita jujur Pak. Kita boleh jujur-jujuran. Kita bicara akidah kita, sekuat apa sih akidah kita? Wong kita harga-harga naik, isu-isu PHK muncul, goyang kok akidahnya. Goyang Pak akidahnya. Ngelihat duit sedikit iman kuat, duitnya gedean banyak goyang imannya. Itu baru bicara akidah. Belum berikutnya. Kita bicara ibadah, ibadah kita juga nggak banyak-banyak amat Pak. Ya ibadah kita sholat sedikit, puasa sedikit, sedekah sedikit. Terus ukuran kita semana yang mau kita jadikan sebagai panduan untuk mengubah generasi ini? Kecintaan kita pada Quran sampai mana? Baru bicara Quran Pak. Level yang paling dasar untuk muslimin ini. Oh bicara Quran ya, alhamdulillah sudah hafal juz 30 ya. Itu kalau nggak lupa lagi, tajwid belum selesai-selesai sampai sekarang. Ngaji ningkat Pak, sampai hadis apa? Hadis arba'in. Arba'in loh nggak selesai-selesai. Saya cuma ingin, yuk kita mulai dari mengoreksi diri Bapak Ibu. Dari koreksi diri. Kalau betul mau mengubah keadaan ini, kalau betul Anda tidak ridho dengan keadaan ini, harus diubah generasi ini. Cara belajar tidak boleh sama dengan cara kita. Kalau memang alurnya harus diubah, ubah alurnya. Kalau memang caranya diubah, ubah caranya. Kalau urutannya harus diubah, ubah urutannya. Kalau mata pelajarannya harus diubah, ubah mata pelajarannya. Biasa saja. Biasa saja. Karena kita menginginkan perubahan kan. Itu maksud saya. Kita mulai yuk dari situ. Nah pas hari ini pembahasan kita memang kita membahas tentang orang tua. Kita nggak bahas anak hari ini Pak. Karena judul yang dikasih ke saya adalah orang tua yang dirindukan surga. Kita bicara orang tua hari ini. Kita bicara orang tua. Dan ini tepat. Judul ini tepat karena bicara pendidikan itu jangan mulai dari anak Pak. Mulailah dari orang tua. Makanya doa kita walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan dulu baru keturunan. Jadi mari kita selesaikan pembahasan pasangan. Suami istri, laki perempuan, orang tua. Baru bicara dzurriyyatina. Baru bicara tentang keturunan. Kita ubah Pak. Kalau orang tuanya nggak mau berubah, tapi pengen anaknya berubah, enak juga hidup begitu caranya. Titipin aja ke beliau, titipin ke sekolah, Ustadz nitip anak, ya kan, sebulan saya siap bayar sekian, tapi pulang harus soleh Ustadz ya. Enak juga hidup begini caranya. Nggak ada Pak, sunatullah itu nggak pernah ada. Karena generasi ini pendidikan utamanya Allah Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Saya selalu katakan itu. Bukan di sekolah. Mau sehebat apa sih sekolahannya? Mau sehebat apa sih para gurunya, para ahli? Nah, tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, antum semua tahu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau tetap dalam fitrahnya tergantung bapak ibunya.